Cantik banget situ aja. Oh, salah. Salah. Sekarang gue akan bahas salah satu DM. Jadi, tadi ada yang DM gue, karena dia punya problem, sebenarnya bukan dia sendiri. Cuman ada salah satu ART-nya. Nah, kalian bisa lihat ya di sebelah sini. Gue kasih lihat nanti. Gue akan bacakan apa isi DM dia. Pasti namanya gue rahasiain. Kita pakai inisial V, Nona V. Kakanda, semoga sehat selalu. Saya ada ide untuk dibahas di YouTube Kakanda, dari Instagram nih. Tentang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Sebut saja Ibu Merah. Jadi nama palsu, nama samaran. Bekerja sebagai pembantu dengan gaji 2,4 juta per bulan, dengan kondisi makan di luar sendiri, minum disediakan, ada dapur untuk memasak. Suami Ibu Merah bekerja sebagai kenek bangunan dengan pendapatan sekitar 3 juta sampai 4 juta per bulan, tergantung proyek. Biasa gaji 135.000 untuk setiap harinya. Yang kita bahas gimana kelola finansial untuk pegawai dengan pendapatan seperti ini. Yang saya temui belakangan ini banyak orang berprofesi seperti suka berutang, yang profesinya seperti ini. Baru kerja 2 bulan, berutang, mau beli handphone karena handphone rusak. 2 bulan kemudian mau pinjam uang lagi untuk daftar anak sekolah. Nah, ketika disuruh menulis nominal di kertas, Ibu Merah tidak bisa menulis jumlah uang yang mau dipinjam. Selain suka pinjam uang, mereka juga sering pulang kampung. Ibu Merah kerja dari Februari 2020 sampai bulan Oktober 2020 pulang kampung sudah 4 kali. Teman Ibu Merah yang bekerja sebagai pembantu baru bekerja 2 bulan sudah pulang kampung 1 kali dan mau beli handphone. Jadi mulai berutang juga. Berutang lagi. Apa perlu kita melakukan edukasi keuangan sampai ke orang-orang seperti Ibu Merah, Kakanda? Tapi ada juga yang berpendapat, biarin aja mereka boros. Jualan jadi lucuan. Kalau semua hemat, nanti susah jualan. Kalau semua hemat, susah jualan. Ironis ya? Sekian dulu Kakanda. Mungkin ini bisa jadi konten YouTube Kakanda. Happy weekend dan selamat bersenang-senang di Skin Mastery. Thank you. Nona V. Kalian bisa lihat ya. Tapi gue akan sedikit coret-coret. Rin, tolong iPad gue. Buruan, astaga. Nah, kita analisis. Dengan kondisi seperti itu, dia ada permasalahan manajemen utang. Ketika gue lihat, ada 2 bagian yang harus kita beresin dulu. Yang pertama adalah manajemen utangnya. Yang kedua adalah restrukturisasi kebutuhannya. Kita nggak bisa ngomong in general ya, tapi dari kondisi Ibu Merah ini, kita akan ambil benang merahnya. Aku penasaran deh, ada nggak sih di antara kalian yang juga bernasib sama dengan Ibu Merah? Ini ada kotak. Masalah utang. Masalah manajemen utang. Kotak ini nunjukin list utang kalian. Kepada siapa? Entah itu ke bank, entah itu ke orang, entah itu ke teman. Salah satu masalah dalam utang piutang adalah tidak mengakui. Kadang-kadang malah lupa. Kadang-kadang malah takut ngaku. Coba deh, lu semua bikin list seperti ini. Kepada siapa, berapa, dan kapan. Oke. Kalau misalnya ada bagian utang yang ternyata memiliki bunga, tambahin kolom bunga gitu. Jadi bikin list itu dulu. Oke. Kenapa? Karena langkah pertama untuk ngeberesin utang adalah kita tahu kondisi utang kita berani ngakuin. Kita berani menghadapi, oh ya utang gue emang banyak gitu.
Banyak orang nggak berani nulis, karena takut ngeliat realitanya, bahwa utang gue itu bejibun banyaknya. Bahwa utang gue ada lebih dari 5 biji, 10 biji, puluhan juta, ratusan juta, bahkan ada yang skala miliaran. Ini dari Ibu Merah yang gajinya 2,4 juta per bulan, kita bisa belajar bahwa mengakui utang itu adalah langkah pertama untuk ngeberesin utang-utang lu semua. Untuk mulai membenahi manajemen utang lu semua. Oke? So, that's the reality. Kemudian, ketika lu semua udah berani ngelis, maka akan kelihatan mana yang harus kita bereskan lebih dulu, mana yang tidak. Semua utang wajib kita bereskan, semua utang. Tetapi ketika kita tidak punya kemampuan yang mencukupi, maka kita harus cerdik, harus bikin strateginya. Nggak bisa kita maksain gitu juga nggak bisa. Goals gue adalah semua utang harus beres. Oke, jadi mapping ini penting. Kemudian, soal restrukturisasi kebutuhan. Pembuatan list utang tadi udah beres. Dan ini gue bikin bola salju nih. Bola salju, kebutuhan yang harus bisa di-cover. Artinya, kayak orang kadang-kadang bingung, mana prioritasnya? Kalau orang yang nggak punya masalah keuangan, yang income-nya bejibun, yang rumah di mana-mana, cash flow-nya lancar, maka nggak akan ada masalah prioritas kebutuhan. Tapi buat teman-teman, kan nggak bisa semua kayak gitu nih. Buat Ibu Merah, kan kebutuhannya banyak, sementara income-nya, sorry to say, terbatas di situ. Jadi balik lagi masa prioritas. Sebenarnya apa sih bedanya antara yang primer, sekunder, tersier? Artinya gini, sebenarnya kebutuhan mana sih yang kalau kita nggak penuhi akan mengganggu kualitas kita? Jelas kebutuhan makan. Kalau kita makannya jelek, makannya sangat-sangat terbatas, mengganggu kualitas kita. Ya kan? Sakit misalnya. Nggak makan, ya pasti sakit. Sementara sekunder sama tersier itu kan kebutuhan plus-plus, gue bilang. Sifatnya supporting. Oke. Kalau cash flow kamu kuat, kekayaannya kuat, maka nggak ada masalah soal itu. Ya nggak sih? Apa omongan gue yang salah? Kayaknya sih nggak. Berani nggak? Yang kita lihat sekarang, yang kita punya sekarang, itu yang primer atau yang plus-plus? Coba, yang mana? Buat Ibu Merah, kalau seandainya nggak pulang kampung, apakah akan mengganggu kualitas hidupnya? Kalaupun misalnya pulang kampung, mungkin bisa kita batasin di awal-awal. Konsekuensi lainnya adalah kita cari tambahan income demi bisa pulang lebih sering, ya kan? Goals-nya itu biar tidak merepotkan yang lain. Itu goals-nya. Kalau kemampuan terbatas, maka keadaan itu hanya bisa mencukupi secara prioritas. Dan bagaimana sih cara untuk mengkomunikasinya? Gimana coba? Gue ada dua trik agak-agak licik gitu. Contohnya gini, biasanya kan kalau ada orang kerja ke kita akan kasih kenaikan gaji. Tapi Ibu Merah ini posisinya literasi keuangannya kurang. Kita bisa mainkan. Contoh, rencananya dari 2,4 kita akan naikkan jadi 2,7. Oke, yang kenaikan itu pertama nggak usah kita ceritain. Dan kenaikan itu kita simpankan ke dana cadangan Ibu Merah. Kita bikin itu sendiri. Nanti setelah setahun, kan lumayan nih 300.000 dikalikan 12. Jadinya berapa? 3,6 juta. Kita kasih, kita ceritain, Bu, ini kenaikan, tapi kita tabungkan. Sebenarnya, kalau Ibu Merah ngerti cara ngelolanya, lumayan loh dapatnya. Kalau nggak ngerti, los-los aja, nggak kerasa kan? Tapi kalau bisa ngelolanya, bisa nyimpennya, itu berasa banget loh 3,6 juta. Ya nggak sih? Nah, dengan rasa happiness kayak gitu, biasanya nih orang akan lebih mudah teredukasi. Akan susah kalau kita bilang, lu mesti gini. Nanti dia akan meng-counter, ya Bapak kan gajinya tinggi, sementara saya cuma segini. Akan selalu muter kayak gitu. Kenapa nggak kita coba kasih contoh yang real aja? Itu salah satu triknya. Kalau yang kedua bukan langsung kita kasih uang seperti itu. Yang kedua, kita lihat nih, sebenarnya background dia itu seperti apa sih? Apakah dia berpendidikan atau apakah dia pernah nangkep? Nah, ini harus kita sesuaikan. Kalau orangnya mudah menangkap, mudah mencerna, maka gampang kita kasih cerita, kita kasih contoh, kita kasih inspirasi dari kehidupan kita. Dulu gue juga pernah susah, bilang gitu misalnya, untuk si Ibu Merah. Jadi, level edukasinya itu nomor 2. Yang nomor pertama, ngasih motivasinya dulu. Membentuk mindset-nya dulu. Motivasi and mindset. Habis itu edukasi. Biar lebih masuk. Nah, itu 2 contoh trik yang bisa kita lakukan buat si Ibu Merah. Mudah-mudahan, Nonavi, lu bisa ngelakuin itu. Dan
Gue sangat appreciate ketika lu mulai mikirin bagaimana asisten lu biar lebih happy, biar lebih sejahtera hidupnya. Sangat appreciate. Karena semakin banyak orang yang sejahtera, maka kualitas hidup kita juga akan semakin bagus. Itu guys, mudah-mudahan kalian semua yang nonton video ini bisa dapat manfaat, bisa dapat knowledge yang lebih, bisa level up, nggak hanya buat diri lo sendiri, tapi buat orang-orang di sekeliling lo. See you!